Mas Fadli ya. Sekarang Pak Mutagim, silakan untuk membahasnya. Ya, terima kasih Prof untuk waktunya, Pak Ahmad Wadi, Bu Julita dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya senang sekali di waktu sore hari ini diberi kesempatan untuk mendiskusikan tentang bukunya Pak Dr. Ahmad Fuadi. Jadi ini saya sudah membaca setahun yang lalu, Prof. Jadi ketika ini terbit, saya langsung pesan ke Pak Mas Ahmad Fuadi dan saya membaca. Dan ketika itu saya membaca ketika di kereta, Prof. Jadi dari Jakarta ke Jogja dan saya membaca sampai penuh, sampai habis ya. Kenapa saya bisa sampai itu? Karena saya pikir ini buku yang sangat menarik sekali. Ini buku yang menarik, buku yang sangat komprehensif, dan gaya ceritanya gaya cerita yang menarik menurut saya ya. Jadi kita sebagai pembaca tidak bosan dan sangat utuh lah untuk membacanya. Jadi ini saya pikir ini ketika saya membaca ini saya pikir tidak menyesal lah ketika membaca ini. Jadi kalau saya pikir untuk setelah JKN ini sebenarnya ada beberapa buku yang menurut saya yang kalau kita lihat menjadi referensi untuk bagaimana memperdalam JKN ini. Jadi kalau pertama itu bukunya, saya pikir bukunya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang punya Prof. Hasbullah, yang itu terbit di tahun 2014 saya pikir ya, itu ketika itu fokus pada menceritakan bagaimana perjalanan JKN ya. Jadi di situ belum ada data-data yang dimunculkan. Jadi hanya dengan kira-kira bagaimana sejarahnya, kemudian beberapa alasan-alasan bagaimana munculnya JKN. Ada juga saya pikir ada bukunya Pak Jazali juga yang kalau kita mau baca itu juga menambah juga ada reformasi jaminan sosial di Indonesia. Itu di tahun 2016 juga buku yang sangat menarik kalau kita baca. Dan juga bukunya Prof. Laksono yang 2019 Prof ya, yang terbit ya, yang terakhir ya itu tentang kebijakan pembiayaan, tentang dalam fragmentasi sistem kesehatan ya Prof ya. Itu saya pikir 2019 awal bukunya itu juga hal yang sangat penting untuk kita baca, bagaimana mengetahui dalam memperdalam JKN. Nah, yang saya pikir yang juga referensi yang sangat bagus untuk kita baca untuk memperdalam ini adalah bukunya Mas Ahmad Fuadi nih, jadi tentang arsitektur jaminan kesehatan nasional. Nah, saya tidak tahu ketika minggu lalu ya sudah apa yang diceritakan ya, saya ketika itu tidak ikut. Tapi menurut saya ini adalah sebenarnya pergulatan, kalau kita baca pengantar ya itu sudah sangat menarik ya. Ini bagaimana pergulatan sebagai seorang dokter ketika di awal-awal menjadi dokter, Pak Dr. Fadi ya, bagaimana ketika dokter itu beliau menuliskan, mendatangi gubuk-gubuk gitu ya, mendatangi pasien-pasien miskin, kemudian apakah cukup bagi seorang dokter gitu ya, ketika itu hanya berhenti dia bilang itu berhenti di balik meja gitu ya. Ya, jadi hanya hanya mengobati pasien satu persatu gitu ya. Nah, yang menurut saya pemikiran itu adalah harus ada yang berubah ketika itu ya. Adalah bagaimana kita bisa merubah sistem. Nah, itulah yang ketika itu bagaimana tidak hanya satu persatu yang diobati, adalah bagaimana sistem ini bisa berubah, dan itu adalah bagaimana reformasi sistem pembiayaan dan sistem kesehatan di Indonesia ini. Yang ini yang saya pikir ini menjadi pergelutan awal bagi penulis ini, bagaimana terlibat langsung ya. Saya baca di 2016 juga ada nulis juga ya tentang jaminan kesehatan universal ketika itu Mas Dr. Mahfadi. Jadi saya pikir ini juga pergulatan-pergulatan yang panjang dari penulis untuk betul-betul bagaimana bisa fokus pada isu untuk direformasi jaminan kesehatan. Jadi kalau dibaca di buku itu ya ada 3 hal sebenarnya yang dilihat. Misalnya bagi orang miskin yang ini menjadi salah satu pergulatan juga ketika itu adalah kalau kita dulu kenal namanya sadikin gitu ya, sakit sedikit menjadi miskin ya, atau sekarang namanya Jamila ya, jadi miskin lagi gitu ya istilahnya dulu ya. Nah ini sebenarnya ketika itu ditulis dalam dalam buku ini sama Dr. Al-Fuadi ini adalah bagi orang miskin ketika mengalami sakit ada 3 opsi yang dilakukan ketika itu kan. Nah, itu adalah misalnya adalah apakah dia akan memaksakan diri untuk berobat gitu ya. Artinya ketika dia memaksakan diri untuk berobat, untuk mengakses layanan kesehatan, maka yang akan dilakukan apa? Dia harus menguras tabungan yang dilakukan, ya kan? Akhirnya dia akan jatuh miskin ketika itu. Nah ini bagi kelompok miskin akan terjadi seperti itu. Atau yang kedua, misalnya dia akan mengakses layanan kesehatan yang mampu dibayar saja.
Nah, jadi tidak semuanya yang untuk yang diakses, tapi hanya yang dia mampu. Akhirnya juga akhirnya dia juga akan jatuh kepada jurang kemiskinan. Yang ketiga pilihan ketiga bagi orang miskin tersebut adalah tidak mengakses sama sekali. Nah, kalau ini yang terjadi, maka akhirnya betul-betul maka kemudian dia pasti tidak akan sembuh dan juga akan jatuh kepada kemiskinan. Jadi yang ini yang menurut saya ini pergulatan pemikiran dari penulis ini, Prof. Jadi bagaimana ada ingin tadi walaupun bilangnya sedikit ya, tapi ini adalah sedikit sebagai motivasi bagaimana ingin merubah sistem dari jaminan kesehatan. Nah, ini buku ini menurut saya menyatakan kalau di itu juga ya, sudah sepakatan ini sudah final gitu ya, Pak Dr. Mahfudi ya kalau menyatakannya ya. Tapi yang perlu kenapa namanya arsitektur, karena ya ini sudah final. Jadi sudah ada pilarnya, sudah ada lantai, tetapi masih ada kesepakatan sudah final. Maka bagaimana memperbaiki manajemen atau administrasi yang ada di JKN ini ya. Nah, kalau tadi pagi saya dengar itu menarik sekali Prof ya, yang diskusi tentang revisi tadi ya, yang DIM tentang RUU tadi. Saya pikir itu kita sudah sepakat dengan pilihan dari kebijakan ini, tetapi adalah bagaimana memperbaiki. Jadi kan ini sudah banyak hal yang tercapai saya pikir ya. Kalau kita lihat pencapaian JKN ini, misalnya di sisi pesertaan sekarang sudah hampir sudah 83% ya. Sekarang sudah 83%, saya tadi cek di angka di November ini sudah 83% yang sudah tercapai di JKN, di 223 juta penduduk yang sudah JKN. Walaupun dari data tersebut masih ada sekitar 26 juta yang non aktif, Rob. Jadi yang dari 26 juta itu 20 juta yang adalah peserta PBPU. Nah, ini yang sering menjadi kritikan kita juga, bahwa bagaimana peserta PBPU yang masih banyak yang belum aktif atau dia menunggak ikut dalam program JKN ini. Nah, jadi ini yang misalnya banyak hal itu yang harus kita perbaiki dalam program JKN. Atau pencapaian lain juga saya pikir kalau kita baca data 2014, mungkin 2014 itu yang peserta yang melakukan akses kepada JKN baru sekitar putus ya. Pak Mutakin 94 juta ya utilisasinya. Mungkin Pak Mutakin. Nah, di tahun 2019 di data terakhir JKN ini. Jadi sudah sangat jauh peningkatan JKN. Putus sedikit. Yang menggunakan dimatikan aja videonya Pak. Videonya dimatikan aja. Video. Oh. Ya, nah, udah. Ya, baik Prof. Ya, silakan terus. Terus Prof ya. Ya, terima kasih. Nah, sebenarnya ini saya pikir mungkin perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan banyak hal menurut saya ya. Misalnya kalau kita telusuri dari temuan-temuan KPK misalnya ya. Temuan KPK itu mensyaratkan terakhir bagaimana perbaikan-perbaikan dari program JKN. Misalnya tentang bagaimana belum optimalnya gruper inasi bijis gitu ya. Nah, ini kalau kita baca di bukunya Pak Ahmad Fuadi ini, Dr. Ahmad Fuadi ini sebenarnya bagi mahasiswa, bagi siapa saja lah yang mau belajar JKN, dengan membaca buku ini kita bisa punya dasar yang jelas menurut saya ya. Ketika misalnya kita menganalisis tentang kenapa terjadi defisit JKN misalnya ya. Nah, itu ketika punya dasar dari yang bacaan bukunya Mas Ahmad Fuadi, kita bisa tahu nih dasarnya ini apa nih. Jadi kita akan lebih mudah untuk menganalisis dari kenapa terjadi defisit JKN. Misalnya kalau di bab 2 itu misalnya bab 2 bab 3 ya, tentang bagaimana menjelaskan tentang revenue collection, tentang polling, tentang processing ya. Bab 2 bab 3 Mas Wadi ya. Ya itu sebenarnya ketika diskusi tentang revenue collection ini, beliau menjelaskan sangat detail itu tentang bagaimana misalnya tentang pendapatan, tentang direct tax itu ya. Jadi kita bisa paham, oh ternyata ada pajak langsung gitu ya, ada indirect tax, ada pendapatan non pajak gitu-gitu ya, sumber pendapatan eksternal dari luar negeri atau kontribusi wajib.
itu sangat jelas, sangat saya sih sangat paham ya. Jadi ketika kita baca tentang revenue collection, oh ini ada berbagai macam pandangan, dasarnya apa, sehingga ketika kita menganalisis untuk lebih jauh lagi, ini menjadi bahan dasar untuk analisis tersebut. Ini seperti pisau lah, pisau analisis yang bisa kita gunakan untuk menganalisis itu. Atau ketika diskusi tentang pooling ya, tentang pooling juga saya menarik juga. Artinya Mas Ahmad Fuadi menjelaskan tentang bagaimana tanpa pooling gitu ya, kemudian bagaimana kalau pooling terfragmentasi misalnya ya, itu dijelaskan dengan sangat baik dan sangat sistematis. Bagaimana kalau pooling terintegrasi, ini dibedakan menjadi 4 pooling menurut saya kemarin itu ya. Kemudian ada pooling tunggal misalnya ya. Nah ini ketika kita diskusi tentang fragmentasi, dari membaca buku ini kita bisa paham nih, misalnya bagaimana kelebihan, bagaimana kekurangan dari mas. Begitu juga misalnya tentang purchasing nih, tentang apa yang mau dibeli gitu kan, bagaimana membelinya dan bagaimana misalnya ini juga kita punya dasar juga. Misalnya sekarang kita diskusi tentang KDK lah misalnya, kebutuhan dasar kesehatan kan. Ini kan diskusi tentang necessary service, tentang essential health service gitu kan, tentang care service. Nah, dari membaca buku ini lagi, kita bisa, saya ketika mendiskusikan tentang KDK misalnya ya di JKN ini ya. Nah, ini membaca bukunya Mas Ahmad Fuadi, kita bisa ada dasar lah ketika untuk melakukan diskusi ini. Menurut saya ini, makanya saya bilang ini dari A sampai Z yang sangat lengkap. Jadi untuk isu-isu ke depan, misalnya defisit, isu tentang akses, tentang equity. Nah, equity ini agak dalam Mas Ahmad Fuadi menerangkan di buku ini. Kita dari sini kita bisa, saya bisa paham nih bagaimana definisi dari equity gitu ya. Kemudian bagaimana misalnya tentang koefisien Gini, tentang kurva Lorenz misalnya kan, tentang Kakwani Index, tentang konsentrasi indeks, tentang pro-risk gitu ya, relative inequity ataupun absolute equity. Jadi ini apa ya, ini menurut saya sih sangat lengkap ketika menerangkan, sehingga dan ini ada contoh-contohnya juga di berbagai negara misalnya, dan juga dengan referensi dari jurnal yang cukup baik ya. Jadi kita bisa membandingkan misalnya kalau ada dia konsentrasi indeks seperti apa, di negara-negara yang menjalankan seperti apa, kemudian kita bisa langsung cek juga referensi jurnalnya seperti apa. Ini saya sudah berapa kali saya cek ini, misalnya ketika bicara ini jurnalnya apa yang dibicarakan ini. Kita memang memudahkan kita untuk memahami terkait dengan isu-isu, misalnya tentang isu-isu equity ini ya. Misalnya dia tentang catastrophic health expenditure ini ya, atau tentang insiden impoverishment ya, kemiskinan atau insiden kemiskinan. Ini juga dijelaskan dengan sangat baik oleh beliau. Sehingga menurut saya ini bagi mahasiswa S2 ini yang belajar tentang asuransi kesehatan, ini menjadi buku yang wajib lah, sehingga untuk kita bisa lebih memahami bagaimana dari kebijakan dari JKN ini ke depan. Tapi demikian Prof. Mungkin kalau lebih banyaknya mungkin nanti Mas Ahmad Fuadi yang bisa jelaskan. Tetapi saya membaca buku ini saya sangat apresiasi sekali, dan ini buku yang saya wajib lah dibaca oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Mutakin, Pak Mutakin ya, setelah membahas bukunya ini.